apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini kita sudah sampai di Mazmur 93 ayat 1-5. Kita akan membacanya bersama-sama, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur hari ini karena Engkau memberkati kami dengan melimpah, sehingga kami bisa belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan belajar tentang Raja yang kekal, yaitu Tuhan kita. Di Mazmur 93 judulnya adalah Tuhan Raja yang kekal. Kita akan belajar di ayat yang pertama. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai Raja. Zaman dahulu tidak ada presiden, tidak ada perdana menteri, yang memerintah negara adalah Raja. Raja adalah orang yang sangat mulia. Dia dihormati, dia dipatuhi, karena Raja adalah orang yang terbaik di antara semua orang. Raja dipilih dengan berbagai macam alasan, dan salah satunya adalah dia mempunyai pengetahuan yang luas. Dia punya kebijaksanaan, dia bisa memimpin banyak orang, bahkan dia mempunyai kepintaran di atas rata-rata. Raja adalah orang yang memimpin satu negara, memikirkan bagaimana rakyatnya makan, bagaimana perlindungan satu negara, bagaimana pertahanan, bagaimana kesehatan, semuanya diperhatikan oleh raja. Satu negara makmur itu adalah hasil kerja keras seorang raja memimpin satu negara. Pemazmur menggambarkan raja karena mereka ingin mendapatkan satu gambaran nyata bahwa Tuhan itu sebagai raja. Zaman dahulu tidak ada internet, tidak ada seperti saat ini kita tidak bisa mencari tahu Tuhan itu apa ya gitu kan. Untuk menjelaskan kepada rakyat Israel, maka pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai raja, sehingga mereka mempunyai satu gambaran bahwa raja itu bagaimana, raja itu siapa, apa pekerjaannya, apa yang harus dia lakukan. Makanya pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai raja, tetapi bukan raja seperti orang-orang Israel, seperti Raja Salomo, Raja Daud, bukan, tetapi ini raja di atas segala raja, yaitu yang bisa memimpin satu negara. Bukan hanya satu negara, tapi semua negara, bahkan dia bertanggung jawab atas keselamatan hidup setiap manusia. Kita sadari bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Adik-adik pasti sudah belajar tentang antariksa, galaksi, bagaimana bumi yang berputar mengelilingi matahari. Ternyata galaksi kita Bima Sakti itu bukan hanya satu-satunya galaksi. Ternyata ada beberapa galaksi di luar sana, di antariksa sana, begitu luar biasa. Bahkan sampai hari ini banyak pelajaran, banyak ilmu yang belum kita bisa pelajari di luar sana, di angkasa. Itulah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang mulia, sehingga kita sangat bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Rasa bersyukur kita lewat apa adik-adik? Lewat hidup benar di hadapan Tuhan. Sudahkah adik-adik selalu berdoa? Sudahkah adik-adik juga membaca Alkitab? Sudahkah adik-adik rajin sekolah minggu? Sudahkah adik-adik terus melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan? Seperti tidak bohong, tidak curang, menurut apa kata papa dan mama, rajin berdoa, membaca Alkitab, melakukan tugas-tugas tanggung jawab adik-adik di sekolah dan di rumah dengan baik, tanpa menyakiti orang lain, tidak suka membuli temannya, saling menolong. Itu tanda bukti bahwa adik-adik adalah rasa bersyukur kepada Tuhan. Terkadang ada beberapa orang yang berpikiran bahwa menyenangkan hati Tuhan untuk memberikan persembahan yang banyak. Oh tidak, Tuhan tidak membutuhkan uang adik-adik, tetapi Tuhan membutuhkan ketaatan adik-adik. Saat adik-adik taat pada Tuhan, itulah salah satu bukti syukur adik-adik kepada Tuhan, kepada Raja di atas segala raja. Tuhan sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus sebagai Raja di atas segala raja. Bahkan di Alkitab di Perjanjian Baru pun dikatakan bahwa akan ada Raja yang lahir. Masih ingat waktu Natal? Orang-orang Majus datang ke hadapan Herodes. Dia berkata ada Raja yang baru lahir. Yesus sebagai Raja.
yang mau turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, dan kita pun harus menghargai korban Kristus itu sendiri. Mazmur ini mengingatkan kita sebagai ciptaan Allah harus memuliakan Tuhan. Sekarang adik-adik coba selidiki hidup adik-adik masing-masing. Sudahkah adik-adik menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang? Bahkan orang tua menjadi bangga pada kehidupan adik-adik semua. Jadi mulai hari ini punya satu tekad yang bulat untuk menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik nanti kalau sudah selesai habatus ini, baca dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir, supaya adik-adik jelas bahwa alam ciptaan yang diciptakan Tuhan ini untuk kita, dan kita adalah berharga di mata Tuhan, dan kita harus bersyukur. Apapun keadaanmu hari ini, entah kamu sehat atau sakit, entah kau kehidupannya berkelimpahan atau kekurangan, itu tidak boleh menghalangimu atau membatasimu untuk memuliakan Tuhan dalam hidupmu. Hari ini sampai di sini Ibu Yohana menyampaikan firman Tuhan, tetapi firman Tuhan harus bertumbuh di adik-adik semua dan berbuah-buah. Dan kalau ada yang pertanyaan yang adik-adik tidak pahami, adik-adik bisa bertanya ke papa atau kepada guru-guru sekolah minggu. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Kami ucap syukur karena Engkau sangat baik Tuhan, mengajarkan kami bahwa kami adalah ciptaan yang mulia. Engkau Raja di atas segala raja, mau turun ke bumi untuk menyelamatkan kami. Kami sangat bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Berkati kami semua supaya kami bisa menghargai korban-Mu di kayu salib, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Habatus Renungan Harian Anak.